Berapa anaknya Om? 3, cowok 2, cewek 1. Yang pertama yang cewek, Iya, yang pertama cowok. yang pertama cowok. Di sini nama saya Dimitri Rizky Om. Saya ingin mewawancarai Om Iya. tentang COVID-19 yang terjadi di Indonesia, yang penyebarannya mencapai 8.000 kasus, menyebar di 34 provinsi. Kasus yang paling terbanyak itu di DKI Jakarta. Nah, di sini saya mau menanyakan sama Om, dampak negatif bagi Om tentang COVID ini apa, sama positifnya? Kalau di sini dampak itu sangat berpengaruh dengan adanya COVID nih, pengaruh semua bidang, baik orang usaha, ya termasuk jualan, ya semua kena dampaknya dari COVID, termasuk juga anak sekolah. Anak sekolah ini kan dengan adanya itu akhirnya nggak bisa bebas, mau belajar di sekolah tuh Nggak bisa. Jadi kan ya ibaratnya anak sekolahan zaman sekarang aja, sedangkan tatap muka aja bingung dia kan iya, Om, apalagi posisi daring kayak ini kan. kita takut di situ. Iya. Jadi kan COVID ini menyebar pertamanya kan di Wuhan Om. Ya, Di ibaratnya kalau di Indonesia ini kan karena kenanya kan karena dari pertama di sana dulu kan. ya. Jadi kan kita di sini. Kira-kira menurut Om buat menjaga keluarga dari takutnya virus corona ini tadi apa Om, kira-kira dari Om? Ya intinya tetap kita jaga protokol kesehatan, ya pakai masker, cuci tangan, ya, dan jaga jarak. Kira-kira ada nggak Om dampak positif dari penyebaran COVID ini? Dampak positifnya itu ya, ya itulah positifnya itu, karena gimana ya, dengan adanya itu kayak mau kegiatan kita pun juga susah, Iya. ya nggak bisa kita gerak terlalu bebas semua kegiatan. Jadi ibaratnya semuanya terkendala gitu. Iya. Jadi susah juga cari dampak Iya, positif. iya. Cuman menurut Om lebih efisien mana? Kalau misalnya daring pakai handphone sekolahnya, atau tetap muka? Kalau sebenarnya sih bagusnya tatap muka. Ya, tapi itu tadi resikonya kita di penyebaran COVID tadi itu. Kalau tatap muka otomatis ya kita harus tetap mengikuti protokol. Ya. Dan kalau daring itu efeknya juga sangat besar. Apalagi bisa online, takut kayak YouTube terbuka, karena anak bukan cuma hanya belajar di situ. Iya. Situlah dipakai kesempatan untuk buka situs-situs Yang negatif lah. jadi Iya. ya sebenarnya lebih bagus tatap muka ya, karena efeknya sangat-sangat bagus sebenarnya. Kalau daring Iya. itu kesempatan sekali itu. Jadi kalau misalnya daring yang sebenarnya anak belum tahu gimana cara buka-buka situs itu tadi, jadi tahu gitu. Iya, jadi tahu. Karena misalnya guru dari sekolah kan suruh lihat di YouTube gini. Iya. Jadi sebenarnya dia nggak tahu buka hal kayak gitu, jadi tahu. Jadi tahu, iya betul. Iya. Jadi ibaratnya lebih efisien ke tatap muka. Iya, lebih efisien tatap muka, dan juga dia mainnya pun juga kurang. Itu kalau daring mainnya lebih banyak di situ. Iya. Ya contohnya game online. Iya, di situ itu sangat sekali pengaruh tuh. Jadi lebih banyak ke negatifnya. Iya. Jadi kalau misalnya kan ada nih Om, di sekarang kan di beberapa wilayah, di beberapa kabupaten kan udah ada yang mulai tatap muka. Jadi ada juga yang belum tatap muka. Jadi gimana menurut Om tentang yang tatap muka sama yang nggak tatap muka itu?
Itu tadi, kalau yang tatap muka tetap jaga protokol kesehatan ya, ikuti protokol kesehatan. Jadi yang tatap muka ya itu juga istilahnya untuk pelajaran pun juga istilahnya bisa lebih cepat nangkapnya. Itu kalau tatap muka ya, karena kita bisa langsung menanyakan apa atau apa gitu. Tapi kalau kita yang nggak tatap muka ya kayak daring tadi itu yang kita tanyakan itu nggak ada. Kalau orang tua kadang sebatas pengalaman dia nggak sampai yang istilahnya beda dengan guru. Kalau guru kan memang sudah benar-benar memang di bidangnya. Kalau istilahnya orang tua kan hanya sekedar aja. Tapi banyak tuh Om di misalnya situs-situs kayak di sosmed kan, di Instagram, di Facebook atau di mana lah sosmed kan, banyak tuh orang tua yang mengeluhkan tentang pelajaran anaknya yang anaknya malah main HP, tahu-tahu orang tua yang ngerjain. Itu kan gimana pendapat Om tentang hal kayak gitu? Ya itu karena efeknya daring. Karena untuk nanya sesuatu itu memang bingung ke siapa yang biasanya tatap muka yang di ada guru di rumah itu. Jadi paling tidak emang orang tua ya yang harus itu yang iya, yang harus bantu ya. Iya. Ya biasanya kan kalau tatap muka dia nanya ke gurunya. Iya, Misalnya Bu iya. ini enggak ngerti. Sekarang kan harus nanya ke orang tua. Iya. Bingung dia mau nanya siapa juga. Itu lebih fokus kalau memang di sekolahan. Karena kalau tatap muka kan yang kita tanyakan tuh sudah pasti masalah pelajaran. Kalau di rumah orang tua ngarahkan ya, kalau bingung pasti buka situs, buka aplikasi. Nah disitulah yang efeknya yang kurang bagusnya di situ, karena pengaruhnya sangat besar sekali. Ya memang sekarang sih zamannya zaman gimana ya, anak-anak gimana ya, memang cepat tanggap anak-anak sekarang. Umur 2 tahun aja itu sudah bisa main HP. Kalau nggak dipegangin HP nangis. Nah itu tadi, karena memang sekarang sudah zamannya. Apalagi anak udah dipegangin HP bebas. Itu kan otomatis harus ini istilahnya tadinya tanpa HP pengawasan guru, pengawasan orang tua bisa terfokus. Nah sekarang ini nggak bisa karena HP itu tadi. Jadi akhirnya terlalu bebas. Karena gini juga Om, kalau misalnya anak ini dikasih HP tadi kan, orang tua otomatis kan ada pekerjaan lain gitu. Ya kan nggak mungkin sepenuhnya ngurusin anak di HP tersebut kan, kita nggak tahu anak itu buka apa gitu. Iya. Jadi ibaratnya dampak negatifnya terlalu banyak gitu sama daring. Itu kalau memang nggak diawasi juga sama orang tua, itu sangat-sangat berbahaya. Karena anak sekarang itu sudah tahu buka-buka situs-situs. Ya karena ada YouTube itu tadi Om, dia pintar. Karena istilahnya tadi udah secara nggak langsung sudah disetujui. Iya. Ya kan, sudah diharuskan. Karena daring tadi itu. Coba kalau tadinya nggak ada daring. Sekarang anak sekolah dasar pun udah menggunakan itu. Iya. Jadi kan ibaratnya ya buat kontrol ke HP itu emang udah nggak bisa, karena dari gurunya udah ngusulin buat ke sana. Tapi efeknya itu yang bikin apa kan susah juga gitu. Jadi gimana Om buat mencegah hal kayak gitu tuh untuk orang tua, kalau punya saran atau apa? Ya kalau bisa kalau memang waktunya belajar ya nggak masalah, karena itu dipegangin HP, diawasi orang tua. Selesai belajar HP diambil lagi. Jadi jangan terlalu bebas HP itu pegangkan ke anak. Jadi nanti takutnya buka aplikasi lain, nah sudah. Nah, jadi kalau bisa itu tadi dari orang tua. Tapi kan Om, kalau misalnya orang tua itu kerja ya, misalnya sibuk kan, anak ini ada sekolah, disuruh megang HP. Kalau misalnya orang tua nggak bisa, itu gimana Om? Ya itu dari pihak orang tua harus ada keluarga yang lainnya untuk ngawasi, dari pamannya atau bibinya, entah kakaknya. Jangan terlalu dikasih juga HP, karena anak ini memang daring gunanya untuk belajar.
bukannya untuk main-main, tapi intinya sekarang kan sudah banyak yang main-main, bukan hanya Iya, belajar. betul kata Om. Juga lebih berbahaya itu, bisa buka situs-situs. Iya, ya kan sekarang terlalu banyak Nah situs ya. iya, Ya kalau misalnya kalau sekarang Om udah berapa lama COVID ini kan, ya belum ada sih desas-desusnya buat kita ya kayaknya akan tatap muka gini-gini, apalagi tadi kota ini kan di kota Jambi lah, datangnya kita di kota Jambi. Tapi kan ada yang udah istilahnya entah SMA atau SMK yang udah tatap muka, tapi kemarin sih yang saya tahu itu katanya main sistem ganjil genap Om, di absen kan, jadi yang ganjil masuk hari ini besok yang genap masuk gitu. Jadi jarak-jarak gitu. Tapi kan itu tidak bisa mencegah juga Om sebenarnya. Nah, soalnya kan ya nggak mungkin kan mereka di kelas itu ya kayak bisa tahulah anak sekarang gimana gitu. Jadi kan susah juga. tapi kalau memang untuk pembagian ya Hmm. di sekolah kan sekarang pembagian karena kita mengikuti protokol nih. Hmm. Nah, umpama anak sekolah satu kelas itu umpamanya ada 30, Nah. otomatis 30 nggak bisa semua masuk. Hmm. Jadi terpaksa paling tidak dibagi dua. Ya. Jadi biasanya ada jaga jaraknya. Nah. Nah, ya, intinya itu kan sekarang kita ya jaga jarak tadi kan, Hmm. terus masker juga dan cuci tangan. Dan juga kalau bisa pas mau masuk itu kan harus dicek juga pakai apa itu? Iya. Yang untuk nembak itu Ah. kan suhu. Iya, Nah, suhu cek tubuh. suhu, Cek iya suhu. itu harus. Nah, jadi nanti terkontrol juga. Ya. Tuh, walaupun istilahnya bebas bisa Bisa sekolah tatap muka. tatap muka. Nah, Tapi semua protokol kesehatan dilengkapi. iya. Misalnya cuci tangan, ya istilahnya ada sabun sebelum masuk kelas ya. Iya, karena kalau di sekolahan pun juga istilahnya nggak bisa kita megang HP karena sudah ada guru langsung, Iya. kan nggak dibolehkan. Nah, tapi kalau di rumah itu tadi, Ya kita nggak bisa itu juga ya, kontrol juga. Kalau misalnya di rumah Iya. ya terfokus ke Nah. HP karena semuanya harus dengan HP gitu. iya dengan HP dan juga harus dijadwal. Kalau memang istilahnya eh, pelajarannya itu apa besoknya, terus dikontrol anaknya dari jam berapa belajar. Nah, itu harus dipantau terus, ditungguin. Istilahnya udah ada jadwalnya. Gitu. Iya, jadwal. Jadi orang tua tinggal ngikutin Iya, aja. tinggal ngawasin Tinggal anak ngawasin tuh. anak itu. Ya, Oh jadwal sekian dia sekolah. ya, jadi jadwal belajar pun juga harus ada itu tadi di rumah. Orang tua ngawasin. Tuh, jadi nggak bisa kita bebaskan anak ini belajar di rumah sendirian. Karena itu tadi walaupun memang semua harus buka pakai aplikasi HP itu takutnya melenceng. Iya. Karena memang kebanyakan sih anak-anak itu banyak yang lari jalur. Itu yang kita takutkan kalau orang tua nggak ngawasi. Dan juga emang harus dikasih waktu selesai belajar langsung HP diambil. Nah, Harus ibaratnya harus iya, ketat berarti iya, ya, harus kan, ketat, ya. kita tegas juga. Oh, Kalau tegas kita juga. nggak tegas nanti kasihan ke anak. Kalau kita kasihan nanti akhirnya anak terlalu bebas. Nah, kita nggak tahu. Iya. Anak baru umur umpama 5 tahun dia sudah tahu istilahnya kayak film-film dewasa. Nah, itu kan belum Iya. waktunya tuh. Nah, itu karena udah terlalu bebas. Terlalu bebas itu tadi karena HP itu tadi. Iya. Kalau misalnya kan SMA, SMK atau SMP yang lain gitu. Kalau misalnya kalau pondok pesantren itu kan Om, Ya. ya kan di pondok aja dia diajarkan tidak bisa berkomunikasi pakai HP, Ya, pakai betul. teknologi. Iya. Jadi kalau boleh tahu kan kalau misalnya dia diliburkan juga, itu prosesnya kira-kira bagaimana itu Om? Kalau boleh tahu. Kalau di pondok itu kalau anak diliburkan. Anak Om di pondok kan? Ya. Jadi Iya. sekali nanya aja sama Om kan. Nah, kalau di pondok ini tergantung berapa lamanya libur. Nah, kalau memang anak itu mau pulang ya silakan, tapi diawasi di rumah. Tapi kalau anak itu masih tetap di pondok, itu kegiatan tetap ada walaupun libur. Nah, kayak mengajinya, kegiatan yang lain masih ada tuh. Dan juga HP pun juga nggak bisa bebas, Nggak bisa. nggak bisa. Tapi tetap menggunakan
HP om sekolahnya atau enggak? Enggak, sekolah nggak pakai HP. Jadi HP itu khusus kalau ada orang tua menghubungi anak ataupun anak ada perlu dengan orang tua. Jadi HP itu nggak bisa bebas kalau di pondok. Itu jam-jam tertentu. Ya. Jadi kalau misalnya pondok pesantren diliburkan dan dia pulang ke rumah itu gimana om? Kalau pondok pesantren diliburkan, kalau anak di rumah udah tergantung sekarang orang tuanya di rumah. Jadi nggak menggunakan HP juga buat sekolah? Kalau di rumah udah nggak ada kegiatan. Kalau di pondok istilahnya libur, Iya, libur. kegiatan di rumah ya nggak ada, kosong. Ya tergantung anaknya. Kalau anak itu mau kayak yang di pondok, istilahnya ya waktunya belajar ya belajar, yang ngaji ya ngaji, ya insya Allah aman. Dan juga HP jangan sampai terlalu bebas. Dikarenakan libur, dah main HP seenaknya akhirnya pegang itu yang nanti ngerusak juga. Nyampe ke sana pun di pondok nanti akhirnya dia nggak bisa disiplin Iya. lagi. Udah terpengaruh sama iya, HP itu. Iya. Tapi om kalau saya lihat di kayak pondok pesantren, saya juga pernah pondok pesantren gitu. Jadi kan ibaratnya kalau misalnya di pondok pesantren itu kan yang datang dari luar itu kan agak susah. Orang tua aja susah mau jenguk Ya. anak kan, istilahnya dipanggil dulu anaknya kan. Gak boleh langsung nemuin. Kira-kira kalau hal seperti itu memungkinkan enggak om kalau COVID itu menular juga ke pondok pesantren gitu? Kalau COVID insya Allah kalau memang ada pemberitahuan umpamanya orang tuanya itu mau jemput ya, mau jenguk ya, itu kita tengok juga orang tuanya ini dia dari mana. Iya. Jadi jangan asal boleh masuk, karena memang harus benar-benar kita Tengok perhatikan. Iya, jangan Ya sampai mungkin ada rapid testnya juga dah, iya, om. jangan sampai nanti nyebar pula di pondok. Iya. Memang kemarin ada pernah salah satu anak pondok pulang. Alasannya pulang ke rumah, nggak taunya diajak orang tuanya ke Jakarta. Iya. Nah, pulang dari Jakarta langsung masuk pondok. Nah, sekali udah di situ ketahuan dia kena COVID. Dia kena COVID. Terpaksa diliburkan semua anak. Nah, dicek semua Dicek hasilnya. semua. Gara-gara karena ada salah satu tadi tuh nggak ada ngasih tahu. Kalau dia ada ngasih tahu dulu mau jalan-jalan kemana arahnya, ya mungkin waktu mau masuk pondok Ya dicek pasti lagi. dicek. Ya itu saja om, makasih banyak karena om udah mau diwawancarai. Oke, ya, Sekian dari sama-sama. saya. Makasih om. Oke, ya sama-sama. Semoga bermanfaat. Oke siap.